Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 7 AB4704 Telkom University akan mempresentasikan case mengenai analisis kapabilitas manajemen proses bisnis dan teknologi informasi pada usaha kecil dan menengah di industri garmen. Kelompok 7 ini beranggotakan yang pertama ada Fanya Vindita Sasi Kirana, yang kedua ada Suci Putri Erian, ketiga ada Kansa Syahda Adia, keempat ada Fatia Rifa Adriel, kelima ada saya sendiri Tessa Sabarita Bruce Bayang, selanjutnya ada Jaki Sultan Rafi Frisandi, dan yang terakhir ada Dana Julfa Adam. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang pertama yaitu adalah latar belakang. Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. UKM menjadi penggerak penting dalam peningkatan pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan ekonomi, sehingga keberadaannya sangat vital bagi stabilitas ekonomi nasional. Namun, di tengah perkembangan teknologi dan persaingan global yang semakin kompetitif, UKM masih menghadapi berbagai hambatan yang membuat daya saingnya belum optimal. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya dokumentasi proses bisnis, keterbatasan finansial, serta rendahnya tingkat adopsi teknologi menjadi penghalang besar bagi peningkatan produktivitas dan efisiensi UKM. Situasi ini menuntut penelitian yang lebih mendalam mengenai bagaimana UKM dapat memperbaiki proses bisnisnya dan memanfaatkan teknologi secara tepat untuk meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya ada peran UKM dalam ekonomi Indonesia. UKM memiliki posisi yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini menjadi salah satu motor penggerak ekonomi yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional. UKM tidak hanya menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, tetapi juga menopang aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Perannya yang strategis terbukti melalui kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, penguatan industri lokal, hingga pemerataan kesempatan usaha. Karena itu, pengembangan UKM menjadi fokus penting dalam upaya meningkatkan keunggulan kompetitif Indonesia, terutama dalam menghadapi era digital dan globalisasi. Selanjutnya bagian kontribusi, jumlah UMKM dan ada apa aja sih tantangannya? Nah, berdasarkan laporan resmi tahun 2017, Indonesia memiliki 62,928,077 unit UKM yang mewakili 99,99% struktur usaha nasional. UKM juga menyumbang sekitar 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyediakan 97,02% kesempatan kerja. Meskipun kontribusinya sangat besar, UKM masih menghadapi sejumlah tantangan seperti persaingan global yang semakin ketat, rendahnya adopsi teknologi informasi, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya infrastruktur, serta belum optimalnya dokumentasi dan pemodelan proses bisnis. Tantangan-tantangan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kemampuan proses bisnis sekaligus kemampuan teknologi di kalangan UKM. Adapun alasan mengapa penelitian BPM dan TI penting bagi UKM. Penelitian tentang bisnis proses manajemen dan teknologi informasi menjadi sangat penting bagi UKM karena kedua aspek ini berperan langsung dalam meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. BPM membantu UKM menata, mendokumentasikan, dan mengoptimalkan proses bisnis sehingga lebih struktur dan efektif. Sementara itu, TI berperan dalam mendukung otomatisasi, pemasaran digital, manajemen inventaris, hingga pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Banyak proyek TI dan UKM gagal karena tidak selaras dengan proses bisnis, sehingga penelitian BPM TI diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara teknologi dan kebutuhan operasional UKM, khususnya dalam konteks Indonesia yang memiliki peran karakteristik unik. Selanjutnya tujuan penelitian secara umum. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan UKM dalam mengelola proses bisnisnya melalui pendekatan BPM. Memahami bagaimana teknologi informasi digunakan untuk mendukung proses tersebut, serta mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan BPM dan TI di UKM. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi bagi UKM agar dapat meningkatkan kematangan proses bisnis, memperbaiki pemanfaatan TI, serta peningkatan efisiensi dan daya saing usaha secara keseluruhan. Nah, setelah pada pembahasan sebelumnya, kita bisa melihat bagaimana UKM Garmen di Jawa Timur memiliki peran penting dalam perekonomian serta tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan proses bisnis dan bagaimana cara mereka memanfaatkan teknologi informasi. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan.
Nah, pada bagian metodologi penelitian, pendekatan yang dilakukan adalah grounded theory. Apa sih grounded theory ini? Nah, secara singkat, grounded theory adalah metode penelitian kualitatif yang membangun teori langsung dari data lapangan. Artinya, peneliti tidak mulai dari teori yang sudah ada, tetapi membiarkan temuan muncul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan 3 teknik. Yang pertama ada wawancara, observasi, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan pemilik dan karyawan UKM. Observasi dilakukan untuk melihat proses kerja secara langsung, sedangkan dokumen seperti SOP serta alur proses bisnis dikumpulkan sebagai informasi pendukung. Secara keseluruhan, penelitian ini menganalisis 16 wawancara dari 3 UKM garment. Rinciannya adalah GYMI sebanyak 5 wawancara, BTJ sebanyak 5 wawancara, FNL sebanyak 5 wawancara, FNL sebanyak 3 wawancara, serta 3 percakapan informasi yang ikut dianalisis untuk memperkuat pemahaman. Pemilihan UKM garment ini dilakukan secara sengaja karena Jawa Timur merupakan pusat industri garment dan ketiga UKM tersebut memiliki proses bisnis aktif serta sudah menggunakan teknologi informasi sehingga relevan untuk diteliti. Pada Nah, pada slide ini kita bisa melihat ringkasan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Dapat dilihat dari GMI Surabaya atau GMI dari Surabaya, digali informan dari pemilik dan karyawan sebanyak 5 wawancara. Informasi ini menggali alur proses bisnis mulai dari desain, pengadaan bahan, produksi melalui subkontraktor, hingga pemasaran melalui media sosial dan aplikasi POS. Lalu dari BTJ dari Jember, 5 wawancara meliputi pemilik dan karyawan yang hasil informasinya BTJ itu memproduksi sendiri, sehingga fokus pembahasannya lebih dalam pada proses produksi, pengelolaan stok, strategi perluasan pasar, dan penggunaan TI untuk meningkatkan efisiensi. Sedangkan dari FNL yang berada di Jember juga, pada UKM ini peneliti menggali proses make to stock, pengembangan model pakaian, strategi promosi, serta penggunaan teknologi yang lebih sederhana. Lalu, dari tambahan, tidak banyak yang bisa digali. Nah, jika digabungkan, total ada 16 wawancara yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai karakteristik tiap UKM, tantangan mereka, serta bagaimana teknologi digunakan untuk mendukung proses bisnis. Ringkasan ini menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut mengenai pola dan temuan utama dalam penelitian. Nah, selanjutnya yaitu studi kasus 1 Jimmy. Profilnya berdiri pada tahun 2014 di Surabaya, Jawa Timur, termasuk UKM garment skala menengah, pendapatan bulanan sekitar 400-600 juta, memiliki 11 karyawan, produk utama berupa pakaian wanita untuk mahasiswa dan pekerja muda. Proses produksi dikerjakan oleh subkontraktor, bukan dilakukan sendiri. Pemasaran dilakukan melalui Instagram dan WhatsApp. Nah, yang selanjutnya yaitu masuk ke faktor internal Jimmy. Yang pertama, latar belakang dan pengalaman pemilik. Pemilik memiliki gelar sarjana, namun bukan dari bidang bisnis. Tidak berasal dari keluarga pengusaha, memulai usaha dari pengalaman sebagai reseller jilbab dan casing ponsel. Mengembangkan pengetahuan bisnis melalui pelatihan, seminar, dan media sosial. Nah, yang kedua yaitu strategi bisnis. Memilih bahan yang berkualitas, membuat model produk yang unik, menentukan harga yang terjangkau, mengembangkan penjualan melalui platform digital, berfokus pada peningkatan modal dan pertumbuhan penjualan. Memiliki visi untuk menjadi pemimpin sektor garment. Yang ketiga yaitu budaya organisasi. Menjunjung nilai kejujuran, integritas, disiplin, loyalitas, serta kemauan belajar. Membangun komunikasi yang baik dengan karyawan, melakukan pertemuan rutin untuk evaluasi, memberikan bonus bagi karyawan yang memenuhi target, dan yang terakhir menjalin hubungan yang dekat dengan karyawan. Nah, selanjutnya yaitu faktor eksternal Jimmy. Pelanggan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan bisnis, pemilik memantau komentar pelanggan untuk pengambilan keputusan, pemasok berperan penting dalam kualitas bahan dan kelancaran produksi, yang terakhir menjaga hubungan baik dan jangka panjang dengan pemasok.
Nah, yang selanjutnya yaitu proses bisnis Jimmy. Proses bisnis terdokumentasi dalam bentuk SOP. Alur proses mencakup yang pertama desain dan pengembangan produk, yang kedua pengadaan bahan baku, yang ketiga perencanaan produksi, yang keempat penugasan produksi kepada subkontraktor, yang kelima penjualan offline dan online, yang keenam pemasaran terutama melalui Instagram dan WhatsApp. Selanjutnya, ada studi kasus 2, yaitu BTJ. BTJ merupakan UKM garmen yang berlokasi di Jember, Jawa Timur. BTJ didirikan pada tahun 2009 oleh orang tua pemiliknya. BTJ juga merupakan UKM skala menengah dengan 9 karyawan dan pendapatan bulanan sebesar 400 hingga 500 juta rupiah. Selanjutnya, faktor internal BTJ. Latar belakang dan pengalaman pemilik BTJ, ia berasal dari keluarga wirausaha, sehingga terbiasa belajar tentang bisnis sejak muda. Pemiliknya memiliki pengalaman dalam industri garmen serta pengetahuan produksi pakaian. Lalu, strategi produksi dan produknya, yang pertama itu ia memilih kain yang tepat, yang kedua menentukan model yang sesuai tren, yang ketiga BTJ lebih berfokus pada pakaian wanita muslim, yang keempat stok produk fashion disesuaikan oleh permintaan pasar. Struktur organisasi dari BTJ sendiri terdiri dari direktur atau CEO, lalu ada divisi produksi, pemasaran, dan keuangan. Pengelolaan SDM-nya, yang pertama pemilik berupaya membangun nilai dan tanggung jawab kerja. Yang kedua, memberikan penghargaan atau bonus bagi karyawan yang telah mencapai target. Yang ketiga, pertemuan rutin untuk komunikasi kinerja. Selanjutnya ada faktor eksternal BTJ. Dari segi pemasok, ketersediaan bahan baku memengaruhi proses produksi. Dari segi pelanggan, menentukan target produksi dan memengaruhi permintaan produk. Dari segi pesaing, memengaruhi harga produk, strategi pemasaran, dan kualitas yang harus dipertahankan. Proses bisnis BTJ. BTJ memiliki SOP formal tetapi tidak didokumentasikan dalam bentuk model atau diagram alur. Alurnya sendiri mencakupi yang pertama ada desain dan pengembangan produk, yaitu menentukan model, kain, dan tren pasar. Yang kedua pengadaan material, yaitu pembelian kain, aksesoris, dan bahan pendukung. Yang ketiga itu ada produksi, yaitu pemotongan kain, penjahitan, dan finishing. Yang keempat ada gudang atau warehouse, BTJ penyimpanan produk jadi, dan pengecekan kualitas. Yang kelima ada penjualan, yaitu distribusi melalui toko fisik dan online. Terakhir, ada pemasaran, BTJ melakukan promosi melalui media sosial, pengolahan konten, dan branding. Studi kasus 3 FNL. FNL merupakan usaha kecil di bidang garmen yang berlokasi di Jember, Jawa Timur. Usaha ini berdiri sejak 2013 dan dijalankan oleh sekitar 6 orang karyawan yang menangani produksi, penjualan, dan administrasi. Omset per bulan diperkirakan sekitar 300 hingga 350 juta rupiah. Produk utamanya adalah hijab untuk perempuan muslim dengan sistem produksi stok atau bukan pesanan satuan. Nah, selanjutnya di sini ada faktor internal dari FNL. Kekuatan internal FNL terutama terletak pada pemilik dan pendekatan kreatif yang digunakan. Yang pertama, ada pemilik NL memiliki dasar pendidikan bisnis dan aktif mengikuti berbagai pelatihan kewirausahaan. Yang kedua, usaha ini berawal dari hobi, lalu berkembang menjadi bisnis serius sehingga pemilik cukup memahami selera pasar hijab. Yang ketiga, pengetahuan dan pengalaman tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan model hijab baru yang sesuai gaya dan kebutuhan konsumen muda dan menyusun strategi promosi yang kreatif melalui media sosial dan platform online. Nah, yang terakhir, pemilik memiliki visi untuk memperluas pasar dan membesarkan usaha sehingga terus mendorong inovasi produk, eksplorasi ide baru, dan peningkatan kualitas demi menaikkan penjualan. Kemudian di sini ada faktor eksternal dari FNL. Lingkungan eksternal utama FNL adalah pasar hijab untuk wanita muda. Yang pertama, target utama FNL adalah perempuan muslim usia muda yang sangat mengikuti tren fashion dan tampilan di media sosial. Kemudian yang kedua, pemilik menempatkan pelanggan sebagai faktor eksternal paling berpengaruh. Yang ketiga, berbeda dengan Jimmy dan BTJ, FNL tidak terlalu menonjolkan pengaruh pesaing dalam pengambilan keputusan bisnis. Dan yang terakhir, bahan baku biasanya dibeli langsung dari toko kain tanpa kerjasama jangka panjang, sehingga pemasok tidak dianggap sebagai mitra strategis utama. Selanjutnya kita masuk ke proses bisnis FNL.
Alur sederhananya seperti desain, kemudian membeli bahan baku, selanjutnya diproduksi, kemudian lalu dipasarkan, simpan stok di gudang, dan selanjutnya penjualan. Nah, proses dimulai dari pembuatan desain produk, selanjutnya bahan baku dibeli sesuai kebutuhan desain, setelah itu produk diproduksi lalu siap dipasarkan, kemudian barang jadi disimpan sebagai stok di gudang, dan stok tersebut kemudian dijual ke konsumen. Nah, kalau misal kita sederhanakan alurnya seperti FNL membuat desain dulu, lalu membeli bahan baku yang dibutuhkan, setelah itu dilakukan proses, produksi, produk yang jadi kemudian dipasarkan, disimpan di gudang sebagai stok, nah dan dari situlah stok itu dilakukan penjualan. Sekarang ada analisis BPM. Pertama ada dokumentasi proses pada UKM JMI. Temukan proses bisnis didokumentasikan dalam dokumen proses bisnis berupa flowchart dengan deskripsi proses bisnis yang dapat diakses setiap karyawan. Sedangkan pada BTJ dan FNL tidak memiliki penggambaran visual dan masing-masing menggunakan SOP informal untuk proses bisnis. Kedua, ada peningkatan proses. Dalam peningkatan proses bisnis, pemilik diperlukan untuk memantau dan mengevaluasi proses bisnis. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan proses bisnis. Proses peningkatan ini dilaksanakan melalui penerapan teknologi informasi dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, dan serta kebutuhan spesifik dari UKM. Ketiga, terdapat faktor yang mempengaruhi BPM di UKM. Pada analisis lintas kasus, mengidentifikasi dua faktor utama dalam BPM di UKM. Faktor pertama adalah kemampuan bisnis pemilik dan faktor kedua adalah hubungan antar konteks bisnis, strategi bisnis, dan faktor eksternal. Konteks bisnis saat berkaitan dengan faktor eksternal, misalnya karena ketika kasus ini berkaitan dengan industri garmen wanita, konteksnya dipengaruhi oleh orientasi modis pelanggan. Kemampuan pemilik bisnis untuk melihat hubungan antar faktor eksternal dan strategi bisnis dibergantungkan kepada bakat bisnis mereka. Tapi kalian tersebut dapat ditingkatkan dengan pelatihan dan bimbingan. Keempat, terdapat kemampuan proses bisnis yang sangat penting bagi UKM. Kemampuan BPM yang dibutuhkan oleh UKM di Indonesia adalah dokumentasi proses bisnis dan peningkatan proses bisnis. Hal ini tentu berbeda dengan perusahaan besar yang memiliki kapasitas BPM yang lebih canggih, termasuk pemodelan, analisis, desain ulang, dan juga otomasi proses bisnis yang canggih. Tata kelola proses bisnis juga harus ditingkatkan dalam tingkat UKM. Terakhir, dapat teknologi informasi yang mendukung proses bisnis dan BPM UKM. Pada analisis lintas kasus, ditemukan teknologi informasi yang dapat mendukung proses bisnis di UKM. Pertama adalah TI untuk mendukung proses penjualan, pemasaran, dan pembayaran. Kedua adalah tingkat implementasi TI pada dokumentasi proses bisnis dan optimasi proses bisnis. Implementasi TI ini pada UKM sangat bergantung terhadap visi pemilik bisnis dan sumber dayanya yang dimiliki pemilik bisnis. Oke, selanjutnya ialah teknologi informasi, yaitu infrastruktur TI, tiap UKM, komputer aplikasi POS, serta software desain. Secara umum, UKM cenderung memilih sistem teknologi, yaitu TI yang memerlukan investasi minimal dan berisiko rendah untuk diterapkan, seperti media sosial dan pasar elektronik marketplace. Ketiga perusahaan, Kimi, BTJ, FNL menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Line untuk branding dan pemasaran mereka, serta mengandalkan pasar online untuk penjualan produk. Kimi merupakan UKM yang telah menerapkan sistem TI lebih banyak, termasuk sistem manajemen stok omnichannel yang mengintegrasikan stok penjualan offline dengan penjualan di marketplace. Pemilik Gimi sebelumnya juga membeli perangkat lunak aplikasi untuk memeriksa stok guna meningkatkan efektivitas proses. FNL hanya memprioritaskan investasi di sistem titik penjualan seperti point of sales atau POS. BTJ juga berencana menerapkan sistem manajemen stok yang dapat menyinkronkan ketersediaan produk di toko offline dan marketplace. Selanjutnya ialah bagaimana TI mendukung proses bisnis, penjualan, dokumentasi produk, serta stok. Yang pertama TI digunakan untuk mendukung proses inti bisnis seperti penjualan, pemasaran, dan pembayaran dan hal lainnya. Lalu yang kedua, penjualan dan pemasaran seperti media sosial, online, marketplace digunakan untuk benar-benar menjalankan tugas mereka dalam penjualan dan pemasaran, serta berkomunikasi dengan pelanggan.
UKM menggunakan strategi pemasaran omnichannel, yaitu penjualan online ataupun offline untuk mendorong permintaan. Lalu yang ketiga ialah stok ataupun inventaris, seperti sistem manajemen stok yang terintegrasi seperti yang digunakan Gimi sebelumnya, mendukung sinkronisasi ketersediaan produk di berbagai saluran penjualan. Lalu yang keempat ialah produk ataupun dokumentasi. TI dapat mendukung langkah-langkah proses bisnis seperti otomisasi, pemesanan produk, dan pembagian tugas lainnya. Juga FNL juga mengidentifikasi kebutuhan TI untuk menjadwalkan dan memantau subkontraktor terkait sebuah produksi. Lalu apa itu kendala TI seperti internet, listrik, skill SDM? Yang pertama ada sebuah keterbatasan sumber daya, yaitu UKM dicirikan oleh sumber daya yang terbatas yang membuat mereka sangat berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan investasi TI. Lalu adanya sebuah keterbatasan SDM ataupun keahlian. TI yang berhasil di negara maju mungkin tidak cocok untuk UKM di Indonesia karena sebuah keterbatasan sumber daya manusia dan keterampilan UKM menghadapi kurangnya kemampuan sumber daya manusia untuk menerapkan praktik BPM yang baik, dan banyak juga UKM yang tidak memiliki orang ataupun departemen khusus untuk menangani TI. Dan kendala operasional, sebelum menerapkan sistem stok, staf penjualan harus bolak-balik memeriksa stok di gudang untuk menjawab pertanyaan pelanggan. Lalu terakhir yaitu kesimpulan dari semua yang telah kita bahas pada presentasi kali ini, yaitu faktor kunci penentu BPM, yaitu implementasi manajemen proses bisnis BPM pada UKM dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kemampuan dan keahlian bisnis pemilik serta hubungan antara faktor eksternal, konteks bisnis, dan strategi bisnis. Adapun peran pemilik yaitu visi dan sumber daya pemilik sangat mempengaruhi tingkat implementasi dan kebutuhan TI. Lalu prioritas BPM sendiri ada kapabilitas BPM yang paling dibutuhkan oleh UKM Garmen adalah dokumentasi proses bisnis dan peningkatan proses bisnis. Lalu yang terakhir ada pada sebuah keputusan TI, itu proses bisnis dan kapabilitas menentukan sebuah TI karena keterbatasan sumber daya UKM memilih TI yang memerlukan investasi minimal dan dapat diperoleh hampir tanpa biaya seperti media sosial. Sekian yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Terima kasih.